Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat kurma yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan irodahnya telah mengikat hati kita di dalam keimanan dan juga keislaman. Yang mana dua nikmat ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sholawat dan salam kita hanturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua yang cinta, yang mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, nanti di yaumul akhir kita semua diberikan syafaatnya. Sahabat kurma yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam bukan hanya sekedar agama ritual saja. Akan tetapi agama Islam juga terdapat di dalamnya sosial-sosial. Sangat banyak sekali. Salah satu pilar yang ada di dalam Islam adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama mukmin bukan didasari dari darah, bukan didasari dari suku ataupun negara, bukan, akan tetapi didasari oleh keimanan, didasari oleh akidah Islamiyah. Jadi pilar ukhuwah Islamiyah ini betul-betul sangat penting. Ibarat sebuah bangunan, yaitu kita memerlukan tiang yang mana agar bangunan tersebut tidak gampang roboh. Jadi ukhuwah Islamiyah di dalam agama kita betul-betul harus kita perhatikan dan kita jaga. Selanjutnya, sahabat kurma yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang penggalannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwah. Bahwasanya sesungguhnya seluruh orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Ayat ini menandakan bahwasanya ketika kita sudah memeluk agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala, kita bersaudara. Kita bersaudara. Ini ditambah oleh sabda Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya adalah perumpamaan seorang mukmin yang saling mengasihi, mencintai adalah sebagaimana tubuh ketika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan terjaga. Di situ ada yang mengatakan tidak bisa tidur, yaitu demam. Jadi ketika satu tubuh itu merasakan, semua tubuh nanti juga akan terkena dampaknya. Ini menandakan bahwasanya persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah itu betul-betul pondasi yang luar biasa di dalam agama ini. Sahabat kurma yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya ukhuwah Islamiyah ini adalah hal yang penting, kita harus tahu 3 aspek yang harus kita jaga di dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah ta'aruf. Kita saling mengenal. Kita saling mengetahui, bukan hanya sekedar nama, akan tetapi juga perilaku teman kita, sifat teman kita. Kita harus tahu.
kita mengenal mereka, ta'aruf. Yang kedua yaitu tafahum, yaitu kita memahami bahwasanya di dalam agama kita itu banyak sekali ilmunya, banyak sekali pemahaman-pemahamannya. Ini bukan menjadi persaudaraan Islam, ukhuwah Islamnya ini pecah, bukan. Ini adalah sebuah keberkahan, menandakan bahwasanya wawasan Islamiyah ataupun ilmu-ilmu di dalam agama kita itu sangat-sangat luas. Jadi kita harus membuka diri, bahwasanya dalil satu, ada dalil dua, dalil tiga, dan seterusnya. Dan setiap saudara-saudara kita yang lain itu memiliki dalilnya masing-masing. Jadi sudah sepantasnya kita menjaga itu, menjaga hubungan itu, memahami bahwasanya agama kita adalah agama yang besar, ilmunya juga luas, ulama-ulamanya banyak. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah kita ta'awun, yaitu kita saling menolong. Saling menolong. Jadi banyak sekali di dalam agama kita yang berkaitan tentang sosial juga, seperti zakat fitrah, seperti sodakoh, wakaf, dan juga masih banyak sekali. Ini menandakan apa? Aspek sosialnya juga kita jaga. Nah, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang baik, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan sampai kita tolong-menolong dalam keburukan. Ini hal yang tidak baik. Hal yang tidak harus kita lakukan sebagai seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi sahabat kurma yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 aspek untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini mari kita kuatkan kembali, kita hidupkan kembali. Yang pertama kita ta'aruf, saling mengetahui. Bukan hanya sekedar nama, tapi kita tahu perilakunya. Yang kedua yaitu adalah tafahum. Kita memahami, paham betul bahwasanya setiap teman-teman kita, saudara-saudara kita itu memakai pendapat-pendapat masing-masing. Jadi kita paham. Yang ketiga adalah ta'awun, yaitu kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan sampai kita tolong-menolong dalam keburukan. Ini tidak baik. Sahabat kurma yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang sangat mulia di Ramadan 1447 Hijriah ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada sahabat kurma semuanya bahwasannya ukhuwah Islamiyah mari kita jaga, kita pererat. Jangan sampai ukhuwah Islamiyah ini tercerai-berai. Yang ketawa nanti musuh-musuh Islam. Jadi mari kita bersemangat untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang baik, kurang tepat. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat buat diri kami pribadi dan kepada antum semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.